Perkenalkan, nama saya Angelina Merciedo, saya dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi PowerPoint saya, yaitu tentang integrasi dan juga reintegrasi nasional. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi tentang integrasi nasional. Yang pertama, ada pengertian dari integrasi nasional. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa integrasi adalah pembauran sesuatu tertentu sehingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Menurut Michael Baton mendefinisikan bahwa integrasi adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan fungsi penting pada perbedaan ras tersebut. Yang berikut ada bentuk-bentuk dari integrasi. Yang pertama ada integrasi normatif. Integrasi normatif ini adalah integrasi yang dapat diartikan sebagai bentuk integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Bentuk yang kedua ada integrasi fungsional. Bahwa integrasi fungsional ini terbentuk karena adanya fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Nah, sebuah integrasi ini dapat terbentuk karena lebih mengedepankan fungsi dari masing-masing pihak yang ada dalam sebuah masyarakat. Bentuk yang ketiga ada integrasi koersif. Nah, integrasi koersif ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Dalam hal ini, penguasa menerapkan cara-cara koersif atau kekerasan. Contohnya adalah rusuh yang berhenti mengacau karena polisi membakar gas air mata. Yang berikut yaitu proses-proses terjadinya integrasi. Yang pertama ada akulturasi. Jadi akulturasi ini adalah proses percampuran antara budaya satu dengan budaya yang lainnya sehingga menjadi satu kebudayaan tanpa menghilangkan kebudayaan aslinya. Proses yang kedua ada asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuknya kebudayaan baru. Asimilasi dapat terbentuk apabila terdapat 3 persyaratan berikut. Yang pertama, terdapat sejumlah kelompok yang memiliki kebudayaan berbeda. Yang kedua, terdapat pergaulan antara individu atau kelompok secara intensif dan dalam waktu yang relatif lama. Yang ketiga, kebudayaan masing-masing kelompok tersebut saling berubah dan menyesuaikan diri. Yang berikut ada juga faktor-faktor pendorong terjadinya asimilasi. Faktor yang pertama yaitu toleransi di antara sesama kelompok yang berbeda kebudayaan. Yang kedua, kesempatan yang sama dalam bidang ekonomi. Baik, yang berikut yaitu ada faktor pendorong terjadinya integrasi sosial. Faktor yang pertama yaitu toleransi terhadap kelompok-kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Faktor yang kedua yaitu kesempatan yang seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan masyarakat. Yang ketiga, sikap saling menghargai orang lain dengan kebudayaan. Faktor yang keempat, ada sikap terbuka dari golongan yang berkuasa dalam masyarakat. Faktor yang kelima yaitu persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Faktor yang keenam, ada perkawinan campuran. Dan faktor yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu tentang reintegrasi. Yang pertama yaitu pengertian dari reintegrasi. Jadi, reintegrasi sosial adalah sebagian upaya untuk membangun kembali kepercayaan modal sosial dan kohesi sosial. Proses ini bukanlah proses yang mudah. Proses ini cukup sulit dan memakan waktu yang sangat lama. Berikut ada beberapa pengertian reintegrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sarjono Sukanto. Menurut Sukanto, reintegrasi sosial merupakan proses pembentukan kembali norma-norma seperti nilai-nilai yang baru. Dan tujuannya yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Para ahli yang kedua yaitu menurut Pius A. Partanto dan M. Dahlan Bari. Menurut mereka, reintegrasi sosial adalah proses untuk kembali ke kondisi sebelum terjadinya konflik atau perpecahan dalam suatu masyarakat. Yang berikut yaitu ada tujuan dari reintegrasi. Tujuan reintegrasi yang pertama yaitu mengembalikan keadaan. Jadi reintegrasi ini dibutuhkan untuk membentuk dan mengembalikan keadaan seperti semula atau seperti sebelum terjadinya konflik yang menyebabkan disintegrasi sosial.
Tujuan yang kedua yaitu memperbaiki penyebab utama konflik. Jadi proses reintegrasi ini dapat membantu untuk memperbaiki penyebab utama konflik melalui berbagai cara. Misalnya dengan melakukan musyawarah dan membuat kesepakatan antara pihak-pihak yang mengalami disintegrasi sosial. Dan tujuan yang ketiga yaitu mewujudkan integrasi sosial. Jadi integrasi sosial merupakan proses penyesuaian berbagai unsur yang berbeda dalam kehidupan bermasyarakat sehingga akan menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian dan fungsi. Tujuan yang keempat yaitu membangun kepercayaan dan tujuan yang terakhir yaitu memperbaiki situasi keamanan. Yang berikut yaitu ada upaya untuk mencapai reintegrasi. Upaya yang pertama yaitu menjauhi konflik, yang kedua menghargai sesama, yang ketiga melakukan penguatan identitas, yang keempat melakukan dialog dan musyawarah, yang kelima yang terakhir yaitu menuntaskan konflik. Yang berikut ada dampak reintegrasi di masyarakat. Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Yang pertama yaitu dampak positifnya, yaitu menyelesaikan konflik, meningkatkan toleransi dan terbuka terhadap perbedaan. Sedangkan kalau dampak negatifnya yaitu menimbulkan konflik baru, muncul berbagai perbedaan pendapat dan juga memunculkan diskriminasi. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang contoh dari reintegrasi. Di sini saya hanya mengambil salah satu contohnya saja yaitu melakukan musyawarah. Musyawarah yang dilakukan pada kelompok-kelompok yang mengalami konflik merupakan salah satu contoh reintegrasi sosial untuk menyelesaikan konflik. Melakukan musyawarah dapat membantu untuk menemukan solusi atau jalan tengah dari konflik yang terjadi. Saat konflik dilakukan, setiap pihak atau kelompok yang berkonflik bisa menyampaikan pendapat masing-masing sebagai cara untuk mengutarakan keinginan maupun keluhan yang dirasakan. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau ada pengucapan yang salah dari saya. Sekian dan terima kasih.